Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Dila. Di sini saya sedang bersama dengan Teh Marwah. Nah, Teh Marwah ini adalah mahasiswi BKI yang merupakan aktivis dari organisasi juga dan sekaligus merupakan duta dari FBKI juga. Halo Teh Marwah. Halo. Nah, jadi di sini kita akan bertanya seputar beberapa judul di balik tugas dan deadline cerita mahasiswa bertahan di tengah tekanan kampus. Oke Teh, aku izin buat nanya beberapa pertanyaan ya Teh. Ya, boleh. Nah, jadi di sini aku mau tanya, Teteh kan sebagai mahasiswa BKI juga, terus sekaligus aktivis di sekitar kampus dan juga sekaligus duta dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Nah, sini aku mau tanya, Teteh sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling Islam yang juga aktif di berbagai organisasi nih, apa aja kesibukan utama Teteh sekarang dan bagaimana kegiatan ini mempengaruhi keseharian Teteh di kampus? Untuk kesibukannya tentunya ya belajar ya gitu, sama ya organisasi-organisasi yang sedang dijalankan gitu, kayak duta, terus sama HMJ dan sebagainya, masih lumayan banyak yang diikuti. Terus tadi yang kedua pertanyaannya apa? Selain kesibukan? Kesibukannya itu, abis itu dari kesibukan Teteh itu siapa sih sosok yang yang terdekat yang berpengaruh buat membantu Teteh tetap kuat dan semangat dalam menghadapi berbagai tekanan di kampus. Contohnya kan Teteh dengan kesibukan di luar gitu, tapi Teteh juga tetap mengimbangi antara tugas-tugas di kampus juga gitu. Oh gitu. Untuk support tentunya aku selalu hubungin sama orang tua aku, nggak pernah untuk miskomunikasi itu nggak pernah. Aku setiap pagi selalu chat orang tua aku untuk minta ridhonya gitu kan. Terus sama kalau di lingkungan kampus itu aku teman-teman aku gitu jadi support di hidup aku, entah itu yang di dalam kampus ataupun yang di luar juga gitu. Apalagi aku tuh senang banget kalau misalkan sosialisasi gitu, kayak ikut organisasi dan juga event-event lainnya kayak di HMJ itu aku suka senang banget untuk ikutan mengerjakan program kerja karena teman-temannya tuh enak banget gitu untuk diajak sharing ataupun bertukar pikiran gitu. Oh, berarti lingkungan Teteh itu mempengaruhi juga semangat Teteh gitu ya? Iya betul, support teman-teman gitu ya. tuh sangat support. Bener-bener. Oke, selanjutnya ini ada, kapan sih Teteh tuh merasa tertekan gitu dengan kehidupan yang organisasi yang Teteh jalani, terus kesibukan di luar Teteh sama tugas-tugas ini tuh kapan sih puncaknya, bener-bener kayak masa-masa sulitnya gitu tuh biasanya? Untuk masa-masa sulit pasti semakin semester jujur makin sulit ya, walaupun mata kuliahnya itu semakin sedikit gitu. Nah, waktu itu tuh aku pernah sebenarnya sekarang tuh lagi banyak banget tugas. Cuman aku punya cerita di mana waktu itu tuh aku tuh kayak banyak tugas tapi aku menyepelekan gitu. Tapi itu kayak karena aku terlalu asik di non akademiknya gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak boleh ya teman-teman gitu. Kalian harus tetap fokus sama tujuan utama gitu. Aku pernah di mana di puncak kesel banget sama tugas-tugas yang entah itu dari akademik ataupun non akademik, tapi aku malah menghindar. Tapi itu tuh nggak boleh gitu. Jadi ya hadapin aja, walaupun emang itu tuh susah, tapi kan sekarang zaman modern ya banyak yang bisa dilakukan untuk untuk lebih mudah gitu, kayak misalnya jadi tugas bisa di AI atau dan segala macem Gitu. Berarti menurut Teteh penting nggak sih buat mahasiswa itu, terutama yang aktif di berbagai bidang, untuk memiliki kesadaran buat ngejaga kesehatan mental? Jadi kayak Teteh aja gitu, dari kepadatan tugas yang di luar organisasi sana sini gitu, terus dengan tugas itu penting nggak sih untuk menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa ini gitu? tentu banget kesehatan mental tuh sangat penting.
kalau semisal aku punya aku punya prinsip sendiri gitu. Kalau semisalkan aku lagi capek ataupun mumet sama tugas-tugasku, karena aku merasa mental paling penting yang membuat nanti kedepannya tuh seperti apa gitu kan, aku selalu refreshing dulu. Tapi aku harus janji sama diri aku, setelah refreshing ini aku harus melakukan tugas aku sampai selesai gitu. Jadi kayak gak apa-apa sok refreshing dulu, karena diri kita nggak boleh dipaksakan gitu. Kalau dipaksakan malah nantinya membuat kita stres, ataupun ya kita nggak mau melakukan tugas-tugas tersebut, malah itu akan kayak menghambat tugas kita untuk melakukan hal yang selanjutnya. Oh, gitu. Berarti terakhir nih Teh, sebagai mahasiswa BKI sekaligus duta juga organisasi di luar, itu gimana cara Teh Marwah buat menerapkan ilmu konseling yang Teteh udah pelajarin sampai hari ini itu buat diri sendiri, terutama diri sendiri, agar tetap seimbang, tenang, dan produktif menghadapi tekanan di antara kuliah dan organisasi tersebut. Oke. Kalau aku kan sering ilmu tuh nggak hanya dicari di kampus. Jadi aku di sosial media aku punya beberapa tips yang bisa aku terapkan di kehidupan aku. Nah, tips yang aku dapetin ini termasuk ke dalam konseling juga. Jadi kayak aku kasih contoh deh. Kan di satu hari ini ada pagi, siang, sore, sama malam. Pagi itu baiknya kita untuk melakukan sosialisasi, beraktivitas untuk berpikir keras. Nah, siang ke sore kita itu melanjutkan aktivitas kayak yang tadi. Untuk malam itu kita lebih baiknya untuk beristirahat. Jangan dipaksakan ketika kita mempunyai tugas yang berat gitu. Jadi selagi bisa dilakukan besok, ya udah lakukan besok gitu. Jangan terlalu dipaksakan. Untuk ranah konseling, saya lebih senang ketika bersosialisasi sama teman-teman, bercerita-cerita, bertukar cerita gitu, bertukar pikiran. Itu juga bisa termasuk ke dalam konseling yang udah saya pelajari di sampai semester 5 ini. Berarti untuk kesan, saran, dan pesan mahasiswa kita nih yang saat ini juga tengah menghadapi tekanan tersebut gitu, saran Teteh kira-kira apa nih yang harus disampaikan? Untuk teman-teman, kalau semisalkan teman-teman lagi capek, jangan lupa untuk beristirahat sebentar, karena kesehatan mental itu sangat penting. Kalau semisalkan capek, udah istirahat dulu gak apa-apa. Tapi harus janji sama diri sendiri bahwasannya setelah kalian melakukan istirahat, kalian tidak lupa untuk melakukan tugas selanjutnya hingga sampai selesai. Oke, begitu ya teman-teman. Jangan lupa diingat saran dan pesan dari Teh Marwah ini. Oke, terima kasih untuk wawancara hari ini. Teh, makasih banyak. Sama-sama. Dan sampai ketemu lagi di next selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu bagaimana sih bertahan di tengah tekanan dan deadline kampus. Sebelum mulainya, bolehkah Teh Ratu perkenalan terlebih dahulu? Nama saya Ratu Nurhani Sekali. Saya S1 di BKI. Sekarang S2-nya Langsung aja ya ke pertanyaannya. Sebagai alumni BKI, menurut Teh Ratu tuh apa sih yang sebenarnya menjadi penyebab utama munculnya stres dan tekanan yang sering dialami oleh para mahasiswa? yang menjadi penyebab munculnya stres itu dari manusia sendiri sebenarnya, dari pribadi. Jadi dimana ketika dosen atau pengajar memberikan tugas, memberikan materi tugas yang mepet dengan deadline, itu mahasiswa itu agak
respon yang seperti menolak. Nah itu yang membuat akan muncul itu seperti itu. Karena mahasiswanya itu meresponnya itu menolak, kayak mengeluh gitu ya, kayak apalagi selain mengeluh ya pokoknya mahasiswa itu menolak akan adanya tugas dari dosen. Itu yang menimbulkan stres pada mahasiswa itu. Nah tapi kalau misalkan mahasiswanya itu meresponnya dengan enjoy gitu ya, mungkin stresnya itu muncul tetapi sebentar nggak seperti beban yang benar-benar stres berat gitu ya, karena numpuk tugas banget gitu kan. Mungkin itu yang menjadi penyebab munculnya stres pada mahasiswa. Oke, misalnya kapan sih biasanya tekanan akademik itu yang paling sering muncul? Apakah pas awal semester, apa pas menjelang UTS sama UAS? Nah, mungkin kalau awal-awal itu mungkin mahasiswa masih enjoy ya, karena masih banyak diasuhkan oleh materi. Kalau mahasiswa itu menyelesaikan itu pada akhir semester mungkin atau pada UTS tengah semester, karena pas di tengah semester dan di akhir semester itu muncul berbagai banyak tugas dengan deadline yang berdekatan gitu kan. Tiap hari Senin mata kuliahnya komunikasi individual, besoknya Selasanya misalkan komunikasi yang bareng namanya apa gitu ya. Nah Senin dikasih tugas untuk UTS atau UAS ya. Besoknya juga dikasih deadline-nya itu sama-sama minggu depan. Nah itu membuat mahasiswa yang muncul stres itu pada akhir semester atau pas ujian-ujian. Kalau awal-awal mungkin tidak Lebih santai. tergantung anak-anak. Oke, terus menurut Teh Ratu sendiri tuh mengapa sih sebagian besar mahasiswa itu bisa bertahan di tengah tekanan kampus? Terus sebagian lagi ada yang justru merasa kewalahan. Nah itu mungkin menjadi apa ya, harus kita lakukan ya sebagai mahasiswa itu. Yang bisa bertahan itu sebenarnya ada faktor keluarga juga. Faktor keluarga itu support keluarga mendukung kita ketika kita banyak tugas, banyak pikiran gitu ya. Keluarga itu mendukung. Nah kita sebagai mahasiswa itu harus bisa terbuka juga kepada keluarga, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan ketika kita menjadi mahasiswa, apakah banyak tugas, kita harus curhat, minimal curhat kepada keluarga. Dan keluarga juga menjadi support utama gitu, untuk kita untuk bisa mengurangi stres itu. Selain itu lingkungan, teman-teman gitu ya, support teman-teman. Kalau kita mempunyai teman yang support terhadap kita, saling support untuk tugas gitu ya, belajar bareng gitu, itu akan mengurangi stres juga. Kan lebih enjoy juga kerjanya, enjoy juga kerjanya kalau bareng gitu. Terus di samping itu faktor pembelajarannya sebagai dosen, sebagai pengajar juga itu sangat berpengaruh untuk mahasiswa mempunyai atau memiliki pembelajaran yang baik, tidak gampang stres gitu ya. Kalau dosennya menarik, asik gitu kan, kita jadi lebih mudah untuk menangkap materi-materi. Ketika dosen tersebut memberikan tugas, kita jadi lebih enjoy gitu kan, karena dosennya belajar sama kita, dosennya mempelajari kita itu beliau sangat menarik, sangat asik gitu, sangat mudah untuk bekerja sama, gaul istilahnya gitu ya. Terus bagaimana sih cara atau strategi yang menurut Teh Ratu tuh paling efektif agar mahasiswa itu bisa menjaga keseimbangan antara mental dan spiritual saat menghadapi banyak tugas dan tekanan? Strateginya kalau membahas masalah tugas gitu ya, masalah tekanan tugas, deadline yang mepet gitu ya, itu sebenarnya itu secara spiritualitas sebagai bimbingan konseling Islam yang saya bergabung itu, kita bisa melatih kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena deadline itu yang mepet itu membuat kita sabar. Kemudian apa? Melatih
kedisiplinan kita dalam mengumpulkan tugas. Lagi berdekatan, kita harus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Nah, di samping itu ketika banyak tugas itu kan otomatis kita pasti ada respon untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Dia mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ini banyak tugas banget, ya Allah, berdoa. Sholatnya jadi lebih rajin, doanya lebih rajin, zikirnya lebih rajin. Nah, itu strateginya. Kalau bagi saya, kalau saya waktu kuliah itu strateginya begini. Ketika tugas itu ada tugas itu di jadwal manakah tugas yang memang menurut saya itu sulit, manakah tugas yang menurut saya itu lebih mudah, itu dibagi, dijadwal, diprioritaskan. Yang lebih sulit mana, yang lebih mudah mana. Biasanya teman-teman kalau ngerjain itu yang lebih sulit dulu apa yang lebih mudah dulu? Biasanya yang lebih sulit dulu. Yang lebih sulit dulu, biar yang mudah-mudah terakhir gitu, cepat gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, setiap hari misalkan ada tugas. Ya, kalau teman-teman bikin jadwal misalkan hari Senin itu tugasnya yang paling sulit dulu nih. Misalkan nih, hari Senin ini dikasih tugas untuk membuat video. Hari Senin dikasih tugas. Besoknya atau lusanya kalian langsung bikin tugas itu. Kalau dirasa itu tugas itu sulit, gitu ya, langsung dibikin. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Kenapa kalau ditunda-tunda? Karena akan menimbulkan penumpukan tugas. Itu kan yang membuat kita kewalahan itu ya seperti itu, karena kita menumpuk tugas nanti gitu ya. Jadi kalau ada tugas langsung aja dikerjakan besoknya atau malamnya dikerjakan. Jadi prioritaskan dulu mana tugas yang menurut teman-teman sulit atau mudah dan cepat dikerjakannya tuh yang mana dulu. Terus punya pertanyaan terakhir ya Teh. Kalau Teh Ratu misalnya tuh kembali ke masa kuliah, apa sih hal yang ingin Teh Ratu ubah dalam cara menghadapi tekanan akademik? Apa yang saya ubah? Mungkin lebih enjoy aja sih. Saya kalau dulu itu waktu mahasiswa itu mengerjakan tugas itu sangat pusing gitu ya. Jadi stres, tapi saya tidak menikmati. Harusnya kita harus menikmati apa yang diberikan oleh dosen, tugas-tugas gitu ya, deadline itu harus kita nikmati. Nikmatinya gimana? Kita sambil mengerjakan sambil ngopi gitu ya. Kita mengerjakan sambil nongkrong atau sambil apa, kita harus nikmati apapun itu bentuk tugas yang diberikan oleh dosen untuk mengerjakan. Mungkin itu yang saya ubah lebih menikmati momen-momen menumpukan tugas saja. Oke, terima kasih banyak ya Teh atas waktunya, dan insight yang kita dapat juga sangat bermanfaat. Semoga pengalaman dan pesan dari Teh Ratu ini bisa menjadi motivasi bagi para mahasiswa untuk tetap kuat, bijak, dan seimbang dalam menjalani kehidupan kampus.